Apa itu Syiah? Dalam sejarah panjang Islam, terdapat dua aliran utama yang hingga kini terus berkembang, yakni Sunni dan Syiah. Masing-masing memiliki pandangan tersendiri mengenai kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Syiah adalah kelompok yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah satu-satunya orang yang berhak memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Perbedaan ini bukan hanya persoalan sejarah, melainkan berkembang menjadi perbedaan teologis, politis, dan sosial yang cukup dalam. Asal-usul historis. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab Syiatu Ali, yang berarti pengikut dari Ali. Sejarahnya bermula dari konflik tentang siapa yang seharusnya menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Mayoritas umat Islam memilih Abu Bakar melalui sistem musyawarah yang kemudian diterima sebagai khalifah pertama oleh kaum Sunni. Namun, sebagian umat percaya bahwa Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib secara langsung sebagai penerusnya melalui beberapa peristiwa penting seperti peristiwa Ghadir Qum. Dari keyakinan inilah muncul aliran Syiah. Pokok ajaran dan keyakinan. Ajaran pokok Syiah berpusat pada konsep imamah, yaitu kepemimpinan spiritual dan politik umat Islam yang bukan sekedar jabatan administratif, tetapi merupakan posisi suci yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu dari keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Dalam pandangan Syiah, para imam memiliki sifat maksum, yaitu terbebas dari dosa dan kesalahan, serta memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Aliran mayoritas dalam Syiah, yaitu Syiah Imamiyah atau Ithna Asyariyah, mempercayai adanya 12 imam yang telah ditunjuk secara ilahi, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga imam ke-12, yaitu Imam Muhammad Al-Mahdi, yang diyakini masih hidup dalam keadaan gaib dan akan kembali di zaman akhir sebagai penyelamat atau Al-Mahdi Al-Muntadhar. Selain itu terdapat konsep taqiyah, yaitu diperbolehkannya menyembunyikan keyakinan dalam kondisi bahaya demi keselamatan jiwa. Praktik ini sering disalahpahami oleh pihak luar sebagai bentuk kemunafikan. Padahal dalam konteks Syiah, taqiyah adalah mekanisme perlindungan diri dari penindasan. Perbedaan utama dengan Sunni. Perbedaan antara Sunni dan Syiah tidak hanya terbatas pada sejarah kepemimpinan, tapi juga mencakup aspek teologis dan praktis. Berikut adalah beberapa perbedaan mendasar antara Syiah dengan Sunni. 1. Kepemimpinan. Imamah versus khilafah. Sunni meyakini pemimpin umat atau khalifah dipilih melalui musyawarah. Syiah meyakini bahwa imam ditunjuk secara langsung oleh Allah melalui Nabi Muhammad. 2. Sumber hadis. Sunni menerima hadis dari seluruh sahabat Nabi, sedangkan Syiah hanya menerima hadis dari Nabi dan Ahlul Bait serta sahabat yang setia kepada Ali. 3. Ibadah. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sholat, azan, wudhu, dan amalan lainnya. Syiah biasanya menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. 4. Hari Asyura. Bagi Syiah, 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari duka atas kesyahidan Imam Husain bin Ali di Karbala. Bagi Sunni, Asyura juga penting, namun tidak dengan ritual berkabung yang sama seperti Syiah. Ragam cabang Syiah. Tidak semua penganut Syiah sama. Ada beberapa cabang dalam Syiah. 3 di antaranya adalah 1. Syiah Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Syiah cabang yang ini
percaya pada 12 imam. Ini adalah kelompok mayoritas dan dominan di negara Iran, Irak, dan negeri Lebanon. 2. Syiah Ismailiyah. Pada cabang yang ini, Syiah percaya bahwa kepemimpinan imam dilanjutkan oleh Ismail bin Ja'far, bukan Musa al-Kadzim. 3. Syiah Zaidiyah. Syiah yang ini dominan di negara Yaman. Berbeda dari dua kelompok di atas, Zaidiyah lebih dekat dengan Sunni dalam aspek fikih dan tidak menganggap imam sebagai pribadi yang maksum. Persebaran dan pengaruh. Saat ini, penganut Syiah tersebar di berbagai negara, dengan pusat kekuatan terbesarnya berada di negara Iran, di mana Syiah menjadi madhab resmi negara. Selain itu, Irak, Bahrain, Azerbaijan, dan Lebanon juga memiliki populasi Syiah yang sangat signifikan. Keberadaan kelompok ini telah mempengaruhi dinamika politik dan keagamaan di kawasan Timur Tengah hingga hari ini. Penutup. Syiah adalah bagian dari keragaman sejarah dan teologi dalam Islam. Perbedaan yang ada antara Sunni dan Syiah telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Namun, keduanya tetap bagian dari umat Islam yang sama-sama mengimani Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Memahami Syiah bukan hanya soal mengetahui perbedaan, tetapi juga tentang menghargai keragaman warisan Islam dan mencari titik temu dalam semangat ukhuwah Islamiyah.